Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati sebelum mati. Ada satu istilah sufi yaitu mati sebelum mati. Pertanyaan: apakah maksud mati bagi sufi? Jawab: mati bagi sufi itu bukan bercerai nyawa dari badan. Bercerai nyawa dari badan itu hanya perpindahan, berpindah dari alam benda masuk ke dalam alam nyawa. Namun kita hidup juga hanya berpindah alam saja, hidup terus wujud. Karena dia pancaran al-wujud, di alam sana kita wujud juga. Tapi perbedaannya di sana kita melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dengan sangat jelas dan nyata. Karena dinding badania sudah tidak ada. Pertanyaan: lalu apakah maksud mati sebelum mati? Jawab: maksudnya mati di sini yaitu mati dalam khayalan. Dalam hayalan dan perasaan, sangat penting dalam kesufian. Seperti contohnya, tiada kuasaku hanya Allah, tiada kehendakku hanya Allah, tiada tauku hanya Allah, tiada hidup dan matiku hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga matikanlah egomu, matikanlah nafsu amarahmu, matikanlah kepentingan dirimu, tegakkanlah kepentingan ilahi, nafikanlah dirimu dan nyatakanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga terasa tiada wujud selain Allah, hingga terasa dirimu kosong belaka, hanya Allah segala-gala, hingga terasa tidak ada segala sesuatu, yang ada hanya Zat yang Maha. Hingga terasa tiada wujud selain Allah, hingga terasa dirimu kosong belaka, hanya Allah segala-galanya, hingga terasa tidak ada segala sesuatu, yang ada hanya Zat yang Maha Satu. Bila Allah terdiri dalam hati kita, maka terasa lenyap diri sendiri. Nafi yang lain adalah isbatkan Allah, itulah rahasia la ilaha illallah. Terasalah dalam perasaan si sufi, dia telah binasa dan mati. Yang hidup hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Inilah dalam perasaan, inilah dalam khayalan. Orang sufi, orang ruhani, merenung jauh ke dalam diri, berbagai ilham mereka perolehi. Sedangkan orang yang bukan dari kalangan sufi sukar mempercayai. Padahal bukan senang menjadi sufi, perlu latihan secara ruhani. Mereka juga bersembahyang, mereka juga berpuasa, mereka berzikir di sepanjang waktu untuk bisa membersihkan hati hingga mengkilat, bercahaya, bersinar sehingga tiada lagi gelap. Hati dicuci dengan zikrullah, jiwa yang kembali menghadap Allah. Guru itu sebagai pembimbing menuju ma'rifat yang hening. Ma'rifat itu pengenalan, mengenal Allah, mengenal insan. Apabila sampai ke ma'rifat, maka terasalah dia hampirnya dengan Tuhannya. Terlalu hampir, terlalu nyata. Lidah kalau hendak berkata, tidak dapat dikatakan, hanya terasa dalam khayalan. Seorang sufi itu mereka dekat dengan Tuhannya, mereka kosong dari ego sendiri, mereka menjadi cermin Allah, mereka menjadi tanda-tanda Allah,
mereka itu sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan di dunia tapi roh di sisi Allah, mati pada diri tapi hidup dalam Allah. Mereka itu hamba Allah sejati. Mereka itu hanya manifestasi. Kalau kau perangi wali Allah, kau sebenarnya memerangi Allah. Kalau kau wali Allah, lontaranmu lontaran Allah, pukulanmu pukulan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Wali Allah adalah sufi sejati, doanya makbul direstui ilahi. Mereka menjadi khalifah Allah. Mereka hanya ayat-ayat Allah. Belajarlah pada Syekh Sufi agar kau diberkati ilahi. Terlalu hampir sekali terasa diri tiada lagi. Matilah diri, hiduplah Allah. Semata-mata yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, bagaimanakah caranya kita harus mati sebelum mati? Jawab, matilah engkau dari dirimu dan makhluk supaya terangkat berbagai hijab dari dirimu. Matilah dari mengikuti kemauan, hawa nafsu, tabiat dan kebiasaan burukmu, serta matilah dari mengikuti makhluk dan dari berbagai sebab. Tinggalkanlah persekutuan dengan mereka dan berharaplah hanya kepada Allah, tidak selainnya. Hendaklah engkau menjadi seluruh amalmu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengharap nikmatnya. Hendaklah engkau bersikap ridho atas pengaturan, qada dan tindakannya. Hendaklah engkau bersikap ridho atas pengaturan, qadar dan tindakannya. Jika engkau melakukan hal yang demikian, maka hidup dan matimu akan bersamanya. Qalbumu akan menjadi tentram. Dialah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Qalbumu akan selalu menjadi dekat kepadanya, selalu terhubung dan bergantung kepadanya. Engkau akan selalu mengingatnya dan melupakan segala perkara selain dirinya. Kunci surga adalah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan esok, kunci surga adalah kefanaan dari dirimu, orang lain, dan segala sesuatu selain Allah, dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat. Kedekatan kepada Allah adalah surga bagi manusia, sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka. Alangkah indah keadaan seorang mukmin baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dia alami. Setelah dia memahami bahwa Allah meridhoinya, dimanapun dia berada cukuplah bagiannya dan ridho dengan bagian itu. Kemanapun dia menghadapkan wajahnya, dia memandang dengan cahaya Allah. Setiap isyaratnya adalah kepadanya, setiap kebergantungannya adalah kepadanya, setiap tawakalnya adalah hanya kepadanya. Berhati-hatilah jika ada seorang di antara engkau merasa bergembira berlebihan karena telah melakukan ketaatan, karena boleh jadi ada rasa takjub ketika dilihat orang lain atau berharap pujiannya.
Barang siapa di antaramu ingin menyembah Allah, hendaklah memisahkan diri dari makhluk, sebab perhatian makhluk pada amal-amal mereka dapat merusaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau mesti beruzlah, sebab uzlah adalah ibadah dan bentuk kesungguhan orang-orang soleh sebelum kalian. Engkau mesti beriman, lalu yakin dan fana dalam wujud Allah, bukan dalam dirimu atau orang lain. Dan tetaplah menjaga batas-batas syariat dan meridhoi Rasulullah SAW. Tidak ada karamah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini, karena inilah yang terjadi dalam berbagai suhuf dan lauh kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau harus selalu bersama Allah, memutuskan diri untuk selalu dengannya dan bergantung kepadanya. Hal demikian akan mencukupkan dirimu dengan pertolongan maunah di dunia dan akhirat. Dia akan menjagamu dalam kematian dan kehidupan, menjagamu dalam setiap keadaan. Engkau harus memisahkan yang hitam dari yang putih.